kalau Pak Jokowi masih punya rasa malu gitu ya, dan rasa malunya itu tidak hilang, sebetulnya ada ruang etika yang itu juga perlu dipahami bersama. Kalau kita mengedepankan jiwa kenegarawanan, lalu kemudian mengedepankan etika moralitas dan keadaban gitu, yang hari ini lagi-lagi saya bilang itu hanya sebuah angan-angan saja, karena anaknya yang maju dalam kontestasi itu tidak mungkin tidak didukung oleh orang tuanya sendiri gitu ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Politik dan hukum untuk mencapai kekuasaan itu sudah mulai tampak sebetulnya sejak awal ketika ada wacana penundaan pemilu, kemudian narasi 3 periode presiden, yang kemudian terakhir adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang melapangkan jalan bagi Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Kita memang sebagai anak muda saya kira perlu khawatir gitu ya, presiden akan menggunakan kewenangan aparaturnya hingga kemudian sumber daya untuk memenangkan anaknya dengan Pak Prabowo gitu di Pilpres ini. Dan tentu potensi penyalahgunaan wewenang itu mulai dari penguatan pengaruh, mobilisasi kekuatan, abuse of power in election seperti tema diskusi pada siang hari ini, dan menggunakan instrumen negara untuk kepentingan partai politik gitu ya, itu sudah terjadi. Pak Nyarwi kemarin di Indonesia kita melaporkan, Hasnu juga mungkin mengikuti ya, kita melaporkan salah satu mantan gubernur provinsi karena memang diindikasi ada politik uang gitu dan keterlibatan badan permusyawaratan desa. Dan ini sangat masif sekali gitu, dan saya melihat bahwa keterlibatan aparat desa hari ini belum banyak orang yang melaporkan, termasuk misalnya CSO dan NGO gitu ya, LSM. Lalu kemudian kami kemarin ketika mendapatkan bukti video rekaman yang itu kami anggap itu komprehensif karena mulai dari awal sambutan sampai dengan akhir penutup, ya pada akhirnya kami melaporkan. Jadi kalau kita bicara soal netralitas presiden dan menteri, pemilu kita itu harus jujur, adil, itu hanya sekedar angan-angan saja gitu, dan ilusi dan penuh keraguan gitu. Presiden memang berhak untuk berpolitik, tetapi kemudian kan tidak diperbolehkan berkampanye. Untuk apa? Untuk menjaga prinsip pemilu itu sendiri. Netralitas aparat negara itu tentu menjadi kunci bagaimana terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang free and fair election gitu. Nah, kemudian pernyataan presiden yang hanya merujuk pada ketentuan 281 misalnya di Undang-Undang Pemilu berkaitan dengan kampanye yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, yang itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, kemudian menjalani cuti. Tadi juga disinggung bagaimana kemudian ketika hari ini KPU-nya juga bilang bahwa cuti presiden hanya kepada presiden sendiri gitu ya. Tetapi siapa yang kemudian menjamin tidak ada penggunaan fasilitas negara di situ? Kemarin aksi First Lady gitu ya, di Undang-Undang Pemilu, tidak ada larangan bagi ibu negara untuk berkampanye dan menunjukkan keberpihakan gitu. Tetapi ketika aksi 2 jari itu dilakukan saat kunjungan negara, itu kan tentu pasti menggunakan mobil kepresidenan yang dibiayai negara, seluruh fasilitas negara gitu. Jadi seolah-olah ini absurd gitu, dan saya sih bukan meragukan lagi yang memang Pak Presiden Jokowi hari ini tidak mungkin bisa netral gitu. Nah, ketika pasal 281 lalu kemudian 282, 283 gitu ya, yang melarang pejabat negara dan ASN juga untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye, harusnya kan tafsirnya itu bisa kita tafsirkan itu secara kontekstual, bukan tekstualis, minimalis, dan legal formalistik, sehingga kita bisa mendapatkan perspektif yang kemudian itu komprehensif. Saya tadi sepakat dengan Pak Nyarwi bahwa Undang-Undang Pemilu perlu kita akui bahwa di situ banyak kelemahan.
karena itu juga menjadi bagian akibat dari proses legislasi yang itu penuh dengan kepentingan politik, yang itu kemudian pejabat negara tetap tidak semestinya berkampanye, tapi kan akan sangat sulit gitu. Jadi regulasi aturan perundang-undangan, lalu kemudian juga di dalam PKPU sekalipun gitu, itu memang mengandung autokratik legalism gitu, legalisme yang itu mengandung ciri-ciri otoritarianisme yang dengan sengaja memang regulasinya memang dilemahkan, karena dari situ ada banyak celah-celah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran itu sendiri. Dan ketika kemudian Pak Presiden Jokowi dan seluruh menterinya adalah pejabat negara yang memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas dalam pemilu, lalu kemudian mereka dilarang untuk membuat tindakan dan keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu lainnya gitu. Karena jika melakukan tindakan itu maka itu dikatakan sebagai kategori pelanggaran pemilu. Tapi kita lihat sejauh ini mana sih proses keadilan pemilu yang hari ini kita lihat progresif. Bawaslu selalu menyampaikan bahwa ini tidak terpenuhi syarat formil dan material gitu. Selalu menyampaikan seperti itu. Dan tidak ada kajian progresif yang itu juga bisa ada efek jerak. Tadi betul, semua keputusan termasuk juga hari ini mana sih lembaga penyelenggara yang itu tidak dipilih oleh kepentingan politik, tidak dipilih oleh partai politik. Susah. KPU, Bawaslu, termasuk KPK sekalipun, itu memang dipilihnya adalah dari representasi juga teman-teman di partai politik. Jadi memang ketika sudah tersandra, dan kalau saya sih mestinya yang sudah terpilih lalu kemudian itu disumpah dilantik gitu ya, itu kan mestinya bisa menghilangkan gitu ya kepentingan politik itu, bekerja tegak lurus kepada aturan perundang-undangan, tapi kan sangat sulit gitu. Kemarin saja saya nggak tahu ya hasil dari pelaporan saya terhadap Bawaslu juga apakah akan ditindaklanjuti secara serius atau tidak gitu, atau sebetulnya ini ya sudahlah hanya sekedar kesia-siaan aja gitu ketika kemudian melaporkan kemudian dianggap tidak terpenuhi syarat formil dan material. Nah, menanggapi pernyataan Ketua KPU bahwa Presiden cuti kepada Presiden sendiri, kalau kita lihat di pasal 34 PP 32 tahun 2018, aturannya jadwal cuti kampanye pemilu yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden itu kemudian disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan kepada KPU paling lambat 7 hari kerja sebelum tahapan kampanye. Saya kira ini sangat clear ya berkaitan dengan aturan ini. Dan sebenarnya di samping dengan aturan, kalau Jokowi masih punya rasa malu gitu ya, dan rasa malunya itu tidak hilang, sebetulnya ada ruang etika yang itu juga perlu dipahami bersama. Kalau kita mengedepankan jiwa kenegarawanan, lalu kemudian mengedepankan etika moralitas dan keadaban gitu, yang hari ini lagi-lagi saya bilang itu hanya sebuah angan-angan saja, karena anaknya yang maju dalam kontestasi itu tidak mungkin tidak didukung oleh orang tuanya sendiri gitu ya. Ada ruang etika yang saya kira itu hari ini sudah betul-betul hilang gitu ya. Nah, ketika kemudian sikap netral pejabat negara dalam pemilu yang ini dinilai sangat krusial dan penting untuk menjaga prinsip keadilan pemilu gitu, berdasarkan pasal 22 Undang-Undang 1945. Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Indonesia, Neni Nurhayati, menyoroti sikap Presiden Jokowi ingin ikut kampanye di pemilu 2024 ini. Menurut Neni, dengan turun kampanye, Jokowi bisa berpotensi ada kecolongan dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Olehnya, ia berharap
Harusnya sebagai kepala negara, Jokowi harusnya memiliki rasa malu dan tak ikut-ikutan memberikan dorongan politik yang diduga diberikan kepada paslon tertentu. Tetapi kemudian ketika fasilitas kebijakan anggaran, dukungan administrasi, protokoler pejabat gitu ya, dan juga pengaruh sebagai pemegang kekuasaan akan mempengaruhi netralitas birokrasi dan mempengaruhi pemilih gitu, itu betul-betul sudah hari ini tuh sudah terstruktur sistematis masif gitu. Tinggal sebetulnya hari ini kita menunggu, sebetulnya sangat bisa gitu ada proses penegakan hukum yang itu bisa progresif gitu, karena nepotisme dan politik dinasti dan cawe-cawe politik yang dilakukan tanpa etik dan rasa malu itu seolah-olah juga memberi landasan hukum bagi sesuatu yang sebenarnya tidak etis dan melanggar asas keadilan pemilu, tapi kemudian kita juga membiarkan itu semua. Kan mestinya sebagai Presiden Pak Jokowi harus membiarkan semua proses itu sesuai dengan aturan main yang ada tanpa perlu membuat pernyataan yang membenarkan dengan kemudian perilaku yang melanggar etik dan hukum. Tapi rasa-rasanya saya kira meskipun kita sudah banyak bersuara gitu ya, banyak mengingatkan, dan lembaga-lembaga yang berwenang juga menjalankan tugas untuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan bagaimana Presiden juga tidak patut untuk membuat justifikasi. Dan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.